Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Nasri Aryani Siri, SPDI MPD, guru UPT SMP Negeri 3 Pangsit, telah mencoba berbagi pengalaman dalam pembelajaran BTQ. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua, nak? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa semoga Allah meridhoi segala kegiatan kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih anakku. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut membaca. Setelah berdoa kita membaca salawat nariyah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman. anak-anakku sekalian yang saya banggakan, sebelum Ibu lanjutkan materi kita, memberikan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen dulu. Siapa yang tidak hadir, nak? Aini. Kenapa ini, nak? Kenapa? Izin. Oh, sudah minta izin sama wali kelasnya ya? Oh iya. Kalau siapa lagi? Satriani, Bu. Satriani. Kenapa Satriani, nak? Sakit. Oh, ada informasinya dari orang tuanya? Ada. Oh, semoga dia lekas sembuh insyaallah. Ya, baik anak-anakku sekalian, yang kita bahas pada hari ini akan kita pelajari adalah baca tulis Al-Qur'an. Ya. Jadi tentu sebelum Ibu jelaskan, tentu ada yang berpikir apa itu baca tulis Al-Qur'an, Bu? BTQI, singkatan daripada BTQI adalah baca tulis Al-Qur'an. Definisi daripada baca tulis Al-Qur'an itu adalah mengenal huruf-huruf hijaiyah, huruf tunggal, huruf sambung saat di awal, huruf sambung saat di tengah, dan huruf sambung saat di akhir kata. Kemudian yang selanjutnya adalah maharijul huruf. Ya, bisa dilihat, nak? Bisa ya. Kemudian nun mati atau tanwin, qalqalah dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa item yang akan kita bahas di dalam pembelajaran BTQI. Kemudian selanjutnya manfaat. Ya, tentu segala sesuatu itu ada manfaatnya. Sama kalau kita mempelajari baca tulis Al-Qur'an, ada manfaatnya. Manfaatnya itu adalah membaca Al-Qur'an mempunyai beberapa manfaat. Al-Qur'an secara tegas menyebutkan tentang hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah 121, allazina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur billahi fa ulaika humul apa itu, nak? Humul hasirun. Bagus. Jadi orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membaca sebagaimana mestinya. Jadi di dalam membaca Al-Qur'an itu ada aturan di dalamnya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang yang rugi. Maka inilah salah satu manfaat kita mempelajari baca tulis Al-Qur'an. Oke.
Kemudian apa itu baca tulis Al-Quran? Baca tulis Al-Quran adalah melafazkan dan menulis ayat-ayat Al-Quran dengan mengetahui aturan-aturan yang telah ditetapkan seperti makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Tempat keluarnya huruf. Ya, makharijul huruf panjang pendek, kaidah tajwid dan goibnya sehingga tidak terjadi perubahan makna. Jadi dalam kaidah bahasa Arab itu beda huruf maka beda juga maknanya. Jadi perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya dalam ayat tadi itu yang Ibu jelaskan, membaca Al-Quran itu merupakan kegiatan mulia. Jadi jelas kegiatan mulia. Jadi siapa saja yang membaca Al-Quran maka satu huruf itu nilainya 10. Jadi kalau kita membaca alif lam mim ada berapa huruf? Ada 3. Berarti 10 kali 3 berarti 30. Jadi enak sekali kalau kita mengaji 3 huruf saja sudah dapat pahala 30. Ya. Kemudian selanjutnya Ibu jelaskan tentang adab membaca dan menulis Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran itu mesti kita suci. Jadi anak-anakku ketika datang bulan, halangan, haid, maka tidak boleh membaca Al-Quran lah ya. Kenapa? Karena kita tidak dalam keadaan bersih. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menutup aurat. Jadi yang paling bagus itu ketika kita pakai mukena habis sholat, sebelum waktunya sholat, kita mengaji menunggu waktu, itu lebih afdal. Kemudian selanjutnya pakaian dan tempat suci bersih. Jadi ini otomatis harus bersih tempat pakaian juga. Jangan yang dipakai masuk di kamar mandi kemudian keluar tidak berwudu kemudian pakai lagi itu ya. Jadi sebaiknya diganti dan suci pakaian. Ada 28. Huruf hijaiyah adalah huruf sejenis alfabet. Huruf hijaiyah biasa digunakan untuk penulisan dalam Al-Quran. Jadi huruf yang digunakan dalam menulis Al-Quran itu adalah huruf hijaiyah. Karena sebagai dasar penulisan Al-Quran artinya semua umat Islam harus mengenalnya. Jadi kalau misalnya orang Cina Islam, dia orang Cina tapi Islam, tentu yang jadi pedoman itu adalah Al-Quran. Tidak mungkin dan itu bertuliskan bahasa Arab, tidak mungkin tulisan Cina. Karena ini seragam untuk umat Islam. Huruf hijaiyah memiliki aturan terminologi yang berbeda dari abjad lain. Huruf ini ditulis dari kanan ke kiri. Kalau kita biasa menulis bahasa Indonesia dari kiri ke kanan. Kalau bahasa Arab kanan ke kiri. Oke. Kemudian ini jumlahnya huruf hijaiyah memiliki jumlah 29 huruf. Tapi ada qalqalah itu adalah memantulkan. Ya. Memantulkan secara istilah adalah qalqalah memantulkan bunyi huruf tertentu karena sukun dengan mati asli. Jadi qalqalah itu ketika ada huruf yang memang aslinya dasarnya memang tanda sukun, maka itu salah satu bunyi huruf qalqalah karena wakaf dengan dimatikan dan tasdid ada wakaf itu berhenti. Sebentar anak-anakku menulis bagaimana setelah Ibu jelaskan bagaimana contohnya. Jadi huruf qalqalah itu ada 5. Kalau disingkat menjadi baju di toko. Terdiri dari huruf ba, jim, dal, to, hot. Kalau ini berdasarkan kalau ini kutbu jadeng kita singkat dalam istilah kutbu jadeng, yaitu terdiri dari huruf apa ini qaf, kemudian to, kemudian ba, kemudian jim, ya, kemudian dal. Jadi ada berapa huruf qalqalah? 5. Ada 5. Qalqalah itu dibagi menjadi 2. Ada dikatakan qalqalah sugro,
ada dikatakan kol-kola kubra. Kol-kola sugra itu berasal dari bahasa Arab, kata Arab, ya artinya kecil. Jadi kecil pantulannya, lemah pantulannya. Kalau kol-kola kubra besar, kubra itu artinya besar. Pantulannya besar. Sugra itu adalah kol-kola di mana huruf kol-kolanya yang salah satu di antara 5 tersebut berada di tengah kata, kemudian mati sukun, maka itulah yang disebut dengan kol-kola sugra. Apa tadi kol-kola sugranya? Kol-kola kecil atau tipis, pantulannya kecil, pantulannya tipis. Kol-kola sugra itu jika ada huruf salah satu di antara huruf kol-kola yang mati di tengah-tengah kalimat, maka itulah yang disebut kol-kola sugra. Harus dibaca dengan jelas dan mantul. Jelas, misalnya hablum. Yang mana huruf kol-kola di situ? Salah satu di antara di sini yang apa? Ba, bagus. Ba pada kata hablun berharakat apa? Sukun. Berharakat sukun atau tanda mati. Nah, ketika ada salah satu di antara huruf seperti itu tadi pada kata hablun, berarti pantulannya kuat, karena dia termasuk kol-kola sugra karena huruf kol-kolanya berada di tengah kata, diapit oleh huruf yang lain, kemudian huruf kol-kola itu berharakat sukun, berharakat sukun, jadi hablun. Sukun berharakat sukun, berada di mana? Di tengah, bagus, berada di tengah kata. Jadi apabila ada salah satu huruf kol-kola berada di tengah kata dan berharakat sukun, maka itu sudah dipastikan adalah kol-kola sugra. Ya, fa'ammal yatima fala taqhar. Kuat, pantulan kuat, taqhar. Kuat tidak? Kuat. Nah, kemudian selanjutnya Al-Quraisy allazina at'amahum. Yang mana huruf kol-kolanya di situ? At'amahum. To. Berada di awal, akhir, tengah kata? Awal atau tengah? Awal atau tengah? Tengah. Kemudian berharakat apa? Sukun. Berarti itu adalah salah satu contoh kol-kola sugra. Kemudian di bawahnya lagi apa? Alam yaj'al. Yaj'al. Ada huruf kol-kola di situ? Huruf apa, Nak? Nah, jim. Berharakat apa? Sukun atau mati. Berada di mana? Di tengah. Berarti itu adalah salah satu juga contoh kol-kola sugra. Nah, sekarang tugasnya anak-anakku sekalian, tolong tulis 5 huruf kol-kola, 5 contoh bacaan kol-kola. Entah itu ba atau kan ada 5, jadi ba, tolong cari contohnya huruf ba, contohnya. Kemudian ba, jim, dal, kof, masing-masing satu contoh dari 5, jadi semua berjumlah 5. Paham maksud Ibu ya? Oke, tolong ditulis. Ya. Kenapa ini tidak ada pulpennya? Oh, tidak bawa pulpen. Ya. Ya. Ba masing-masing huruf hijaiyah ditulis, ya. Jim, ya. Ya, iya.
Baik anak-anakku sekalian, sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya yaitu kol-kol kubro, Ibu ingin dengar dulu tepukan Nabi. Tepuk Nabi. Bismillah Muhammad lahirnya di Mekah, harinya hari Senin, tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun Masehi. Oke, jadi tahun kelahiran Rasulullah tahun apa? Tahun gajah. Oke, anak-anak sekalian terima kasih, anak-anak hebat. Sekarang kita lanjutkan materinya nak ya, kol-kol kubro. Jadi kol-kol kubro sekarang adalah kol-kol yang pantulannya dibaca tebal dan jelas. Kalau tadi kol-kol subra kecil dibaca tipis. Kalau ini kol-kol kubra artinya besar. Kubra itu berasal dari kata kubra itu artinya besar. Jadi pantulan suaranya itu dibaca tebal dan jelas. Apa yang membedakan? Kalau kol-kol subra itu hurufnya berada di tengah kata, kalau kol-kol kubra berada di akhir kata. Jika huruf kol-kol yang disundulkan karena wakaf berhenti dan terdapat di akhir bacaan atau di akhir kata. Kemudian cara membaca kol-kol kubra lebih baik dipantulkan dengan cukup kuat. Jadi ini lebih kuat daripada tadi kol-kol subra. Ya, oke. Ayat Quran surah Al-Ikhlas. Anak-anakku sekalian, jadi tugasnya Ibu kumpul insya Allah pada pertemuan yang akan datang Ibu bagikan dan lihat hasilnya. Mudah-mudahan benar semua nak ya. Ya, oke. Saya kira demikian pertemuan hari ini dan mohon maaf kalau ada kesalahan Ibu, dan Ibu terima kasih, ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya, kehadirannya luar biasa. Semoga kita semua berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar. Salam. Oke.